Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama gua Aji di channel Jeda Misteri. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Marni Wongso yang ditulis oleh Agil R. Saputra di akun Twitternya. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya serta mencari cerita-cerita lainnya yang tentunya tidak kalah menarik, kalian bisa saja langsung klik link yang ada di deskripsi ini untuk langsung mengarahkan ke akun Twitter @agilrsaputra. Dan jangan lupa follow akun Twitternya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Mari Wongso, kita mulai. Desa Kukuh Atas, kisaran tahun 1975. Kala itu, siang sudah hampir lewat. Sebut saja namanya Rukmini, seorang ibu muda beranak satu, tampak terperanjat dari tempat tidurnya. Ia yang seharusnya mengantar makanan siang untuk suaminya itu di ladang, sepertinya sedikit terlambat. Ia berjalan terburu-buru menuju selatan desa ini, arah di mana Wagiman, suaminya tengah berladang. Rukmini terus berjalan hingga ujung desa dengan tergopoh-gopoh. Ia khawatir, pasti Mas Wagiman sudah kelaparan. Batinnya sambil terus berjalan. Hingga sampailah ia di persimpangan perbatasan desa. Rukmini tampak menoleh ke sisi kirinya, yaitu ke arah Gumuk Gondang, sebuah lembah yang masih berada di wilayah desa ini. Setelah berpikir sejenak, ia pun mulai membelok dan memutuskan untuk masuk ke dalam lembah itu. Sempat terbesit ragu dalam hatinya, namun ia tidak bisa kalau harus memutar melewati jalan yang semestinya. Terlalu jauh, dan pastinya suaminya sudah sangat kelaparan. Untuk itu, ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan membelah lembah gondang itu, agar bisa lekas sampai di ladang suaminya. Tanpa ia tahu, akan ada sebuah petaka yang menantinya di lembah itu. Dengan tergesa, Rukmini berjalan menanjaki lembah itu, dengan rantang di tangan kirinya, sebuah sabit di tangan kanannya, dan si kecil Nanang yang tertidur lelap di punggungnya. Tanjakan tidak begitu curam, namun landai. Dengan tekad agar cepat sampai, ia terus berjalan hingga akhirnya. Ketika sampai di puncak lembah, Rukmini yang benar-benar merasa lelah menyandarkan tangannya di sebuah batu besar. Watu Pasung, begitu orang-orang desa menyebutnya. Sebuah batu besar yang berbentuk kerucut yang sekaligus menjadi penanda ia telah sampai di bagian tertinggi dari lembah ini. Seraya mengambil nafas sejenak, Rukmini menyandarkan tangannya hingga ketika lelahnya hilang, ia pun hendak kembali berjalan menuruni sisi lain dari lembah itu. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan, karena ketika ia hendak berjalan, tiba-tiba saja ada yang memegang tangannya. Sontak Rukmini menoleh dan terlihatlah sebuah tangan besar dan keriput, tengah mencekram. Setelah itu, tidak ada teriakan, karena yang Rukmini rasakan semua menjadi gelap gulita. Rukmini tidak sadarkan diri. Di ladang, Wagiman tampak kesal tiduran di gubuk ladangnya. Tentu ia menunggu istrinya yang tidak juga datang mengantar makanan. Tanpa ia tahu apa yang sudah terjadi dengan istrinya. Wagiman terus menunggu, menunggu, dan menunggu. Hingga sekira 1 jam kemudian, kekesalan yang tadi ia rasakan berubah menjadi kekhawatiran. Istriku kenapa ya? Jangan-jangan anakku rewel, batin Wagiman. Karena sudah kepalang lapar, Wagiman pun memutuskan untuk pulang. Bisa mati kelaparan ini kalau tidak pulang. Katanya seraya memanggul cangkul dan berjalan menuju arah pulang. Singkat waktu, sampailah ia di rumahnya. Dengan nada sedikit marah, Wagiman memanggil-manggil istrinya. Dek, 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 ucapnya seraya memeriksa ke seluruh ruangan. Namun rumah tampak sepi. Ia yang tadi masuk melewati pintu belakang pun, kini berjalan menuju pintu depan, yang ternyata tampak terkunci dari luar. Ini berarti bahwa sang istri sudah pergi.
Ia pun kembali ke belakang sambil menyambar ketela rebus di meja makan. Wagiman keluar dari rumahnya. Ia pun berjalan dan bertanya kepada tetangga yang ia temui. Dan semua orang berkata bahwa mereka melihat Rukmini. Iya, saya tadi lihat istrimu berjalan ke selatan, membawa rantang sambil menggendong Nanang. Begitulah rata-rata jawaban yang selalu Wagiman dengar dari para tetangganya. Wagiman yang mulai merasa khawatir. Buru-buru ia kembali menuju ladangnya. Di sini ia masih mencoba berbaik sangka. Mungkin istri dan anaknya sudah berada di ladang dan sudah menunggunya. Namun sesampainya ia di ladang, ia tidak menemukan istrinya ataupun anaknya. Wagiman sempat bertanya kepada Lik Sukri, tetangganya yang kebetulan ia juga sedang berada di ladangnya yang bersebelahan. Perihal apakah istrinya sudah datang atau belum. Tidak tuh, saya belum melihat Rukmini sampai di sini. Mbok sudah toh, sini makan saja bareng saya seadanya. Jawab Lik Sukri sambil mempersilahkan sisa bekalnya untuk Wagiman. Wagiman sempat mengiyakan ajakan Lik Sukri itu dan duduk berbincang. Semakin lama, tentu semakin tidak tenang, hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali pulang. Sama seperti tadi, Wagiman masih terus bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, dan jawaban pun masih tetap sama. Sesampainya di rumah, Wagiman semakin gelisah. Istri dan anaknya tidak ada. Apa Rukmini minggat ya? Batinnya yang sedikit mempunyai prasangka bahwa istrinya pergi meninggalkannya. Prasangka itu cukup diperkuat mengingat semalam sempat terjadi perdebatan kecil antara ia dan Rukmini. Sedangkan yang mereka perdebatkan pun juga hanya hal yang sepele dan sudah ketemu solusinya. Apa gara-gara itu ya? Tapi saya kan sudah mengalah, tidak akan memelihara kambing, ucapnya mengingat topik perdebatan semalam. Karena Rukmini yang tidak mau bila suaminya memelihara kambing di belakang rumahnya. Bau, katanya. Karena tidak ada motif lain di pikirannya, Wagiman pun memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya, dengan asumsi bahwa Rukmini dan anaknya berada di sana. Ia pun segera mandi dan bersiap sekira pukul 3 sore. Dengan sepeda kayuhnya, ia pergi ke rumah mertuanya di desa sebelah yang berjarak kurang lebih 2 kilometer. Pikirannya semakin kalut dan ragu. Masa cuma gara-gara itu istriku pergi? Batinnya di antara kayuhan sepeda ontelnya itu. Singkat cerita, sekira 30 menit kemudian, sampailah Wagiman di rumah mertuanya. Ia buru-buru masuk dan berjabat mencium tangan ayah mertuanya yang tampak tengah ngopi santai di ruang tamu. Wagiman terlihat tersentak kebingungan mendengar pertanyaan itu. Sampai akhirnya, karena tidak ada lagi solusi lain selain kejujuran, ia pun memberanikan diri untuk bercerita. Dengan pelan dan hati-hati, Wagiman berbicara kepada mertuanya itu, yang tentu sangat terkejut dan panik setelah mendengarnya. Apakah bapak dan ibumu sudah diberitahu? Tanya ibu mertua yang juga ikut duduk di ruang tamu itu, mendengar penjelasan dari Wagiman. Belum, Bu. Saya tadi panik dan tergesa-gesa. Jawab Wagiman dengan wajah yang khawatir. Pembicaraan pun tidak berlangsung lama, karena sang ibu mertua seperti merasakan firasat yang tidak baik tentang hal ini. Sudah, sekarang kamu pulang. Nanti bapak dan ibu langsung menyusul, kata sang ibu mertua kepada Wagiman. Wagiman yang semakin dilanda kebingungan pun segera pulang dan langsung melaporkan hal ini kepada Pak Heru, seorang carik atau sekretaris desa di Dukuh Atas ini. Dan itulah teman-teman cerita yang berjudul Marni Wongso. Oke, karena durasi yang sudah cukup lama, karena HP ini tidak bisa untuk menyimpan video terlalu lama. Terpaksa kami potong dan kami lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih. Itu saja. Sampai jumpa.